Ya, selamat malam. Malam ini saya akan mencoba mengajak kita untuk berdiskusi tentang isu yang lagi ramai sekarang ini tentang usulan eh, tanaman kelapa sawit menjadi tanaman hutan. Saya kira dari sisi diskusi atau perdebatan tentang ekologi atau lebih teknis pada budidaya tanaman sawit itu sendiri sebenarnya uh, banyak argumentasi yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman yang mengusulkan naskah akademik tentang kelapa sawit yang dapat dikategorisasikan tanaman hutan. Tetapi malam ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam konteks yang lebih luas terkait dengan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri, dan saya kira saya juga, bahwa uh, pendapatan ekonomi yang diterima oleh negara dari industri perkebunan sawit sangat besar dalam konteks ekonomi makro tentunya ya. Tetapi saya secara personal mengajak kita untuk melihat dalam konteks yang lebih luas atau mungkin lebih jangka panjang dalam konteks mandat konstitusi kita di Indonesia, bahwa ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu mandat sila kelima dari Pancasila ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari berbagai penelitian saya kira terlihat atau banyak disampaikan bahwa gap antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan sangat rendah itu sangat besar. Saya tidak hafal angkanya, tetapi teman-teman sahabat semuanya pasti sudah punya informasi tentang itu. Dan kembali ke diskusi tentang tanaman sawit sebagai tanaman hutan, saya kira isu-isu yang belum banyak didiskusikan adalah bagaimana dampak dari perkebunan kelapa sawit itu terhadap masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang saya kira sudah banyak data yang dikeluarkan oleh teman-teman pemerhati masyarakat adat dan masyarakat lokal. Konflik-konflik antara masyarakat adat atau lokal dengan perkebunan kelapa sawit itu sangat besar atau banyak terjadi. Dan dalam perjalanan pengembaraan saya ke beberapa sentra-sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terlihat bahwa masyarakat di sekitar perkebunan itu relatif hanya menjadi semacam apa ya, kalau bisa dibilang mereka penonton atas megahnya pembangunan industri kelapa sawit. Saya beberapa kali tidur atau tinggal bersama petani atau masyarakat yang berada di sekitar perkebunan sawit. Ya, kesimpulan saya mereka tidak berdaya untuk misalnya melawan atau menolak perkebunan yang sudah sangat masif menjadi semacam raksasa besar ya, yang itu memang juga didukung oleh kebijakan negara yang menjadikan kelapa sawit sebagai prioritas dalam pendapatan ekonomi negara. Tentunya ini tidak salah, tetapi saya kira kembali lagi ke soal bagaimana kita melihat bahwa keadilan itu bukan hanya pada orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya masyarakat adat atau masyarakat lokal yang ada di perkebunan sawit, yang tentunya mereka punya hak-hak
asasi ya untuk menentukan apakah mereka memilih hidup dari perkebunan sawit atau mereka memilih mengembangkan mata pencaharian mereka yang memang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Artinya mereka lebih mandiri untuk memilih bahwa saya akan jadi petani karet, saya akan menjadi peladang. Dan saya kira kalau kita lihat dalam konteks saat ini, pilihan-pilihan itu tidak ada. Jadi mereka dengan sangat terpaksa karena juga tidak mampu berargumentasi, maka mereka seolah-olah menerima. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih peka lagi dalam konteks yang ke depan, ketika mata pencarian mereka tergantung pada perkebunan kelapa sawit, maka ketika suatu saat nanti perkebunan kelapa sawit ini kemudian anjlok, maka masyarakat adat atau masyarakat lokal yang sangat tergantung kepada industri perkebunan sawit ini akan tidak berdaya apa-apa. Artinya mereka tidak punya pilihan lain yang memang menjadi semacam daya tahan bagi mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam konteks ekonomi maupun perubahan lingkungan yang terjadi ke depan. Saya kira itu yang mungkin menjadi penting untuk, terutama saya kira teman-teman yang punya expertise atau punya argumentasi yang lebih baik untuk mencoba menyuarakan tentang aspek-aspek di luar teknis budidaya atas tanaman kelapa sawit itu sendiri. Artinya budidaya tanaman kelapa sawit itu tidak terlepas dari bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Artinya apakah kita hanya memikirkan aspek teknis, misalnya soal hutan, ekosistem hutan, lalu ekosistem perkebunan sawit, tanpa memikirkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitar ekosistem hutan dan perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Dan saya melihat bahwa debat terkait ini itu lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana ekosistem hutan, flora, fauna, lalu menegasikan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang sebenarnya sehari-hari mereka berada di sekitar situ dan mereka sebenarnya punya hak asasi untuk menentukan atau memberikan pandangan. Saya kira itu yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita atau teman-teman atau para expert, atau saya kira terutama para penguasa negeri ini, teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teman-teman saya kira dari Kementerian Pertanian yang dirjen perkebunannya mengelola perkebunan kelapa sawit. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi inspirasi buat kita semua.